is worth more than General Motors. Tesla is worth more than Ford Motor Company. In the history of spaceflight, only 4 entities have launched a space capsule into orbit and successfully brought it back to the Earth: the United States, Russia, China, and Elon Musk. Selamat datang di channel Keep Money. Di video ini, kita akan menyelami kisah hidup salah satu tokoh paling berpengaruh di abad ke-21. Dialah Elon Musk. Manusia dengan kekayaan mencapai lebih dari 400 miliar dolar Amerika itu menjadi salah satu orang terkaya di dunia, bahkan beberapa kali menduduki posisi nomor 1. Sosok visioner di balik Tesla, SpaceX, dan berbagai perusahaan futuristik lainnya. Tapi, bagaimana sebenarnya perjalanan hidup Elon Musk? Bagaimana ia membangun kekayaannya dari nol hingga bisa menguasai industri mobil listrik, luar angkasa, bahkan kecerdasan buatan? Simak perjalanan hidupnya dari masa kecil hingga menjadi salah satu orang paling berpengaruh dan kontroversial di dunia. Elon Musk lahir pada 28 Juni 1971 di Pretoria, Afrika Selatan. Ia adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Ayahnya, Errol Musk, adalah insinyur dan pengusaha. Sedangkan ibunya, May Musk, adalah model dan ahli gizi asal Kanada. Sejak kecil, Elon sudah menunjukkan tanda-tanda kejeniusan. Di usia 10 tahun, ia mulai tertarik dengan komputer dan teknologi. Di usia 12 tahun, Elon membuat game pertamanya, bernama Blaster. Game ini bertema sci-fi shooter, di mana pemain mengendalikan sebuah pesawat luar angkasa yang harus menghancurkan kapal musuh yang membawa senjata dan barang peledak. Elon pun lalu menawari gamenya, dan berhasil menjualnya seharga $500. Namun masa kecil Elon tidak selalu bahagia. Ia sering menjadi korban bullying di sekolah. Tapi semua kesulitan itu justru membentuk mentalnya menjadi lebih kuat. Pada tahun 1988, di usia 17 tahun, Elon memutuskan pindah ke Kanada untuk menghindari wajib militer di Afrika Selatan. Ia masuk ke Universitas Queen's di Ontario, lalu pindah ke University of Pennsylvania di Amerika Serikat. Di sana, Elon meraih 2 gelar sekaligus, ekonomi dan fisika. Setelah itu, ia sempat melanjutkan studi doktoral di Stanford University. Namun, hanya bertahan 2 hari, karena ia merasa dunia bisnis internet jauh lebih menarik dibanding dunia akademik. Tahun 1995, Elon dan adiknya, Kimball Musk, mendirikan perusahaan pertamanya, Zip2. Zip2 adalah direktori bisnis online yang membantu surat kabar menyediakan peta dan panduan kota di internet. Awalnya, mereka kesulitan mendapat pendanaan. Mereka tinggal di kantor dan mandi di tempat gym terdekat. Namun kegigihan mereka membuahkan hasil. 4 tahun kemudian, pada tahun 1999, perusahaan Compaq membeli Zip2 seharga $307 juta. Elon mendapat sekitar $22 juta dari penjualan itu. Dengan uang dari Zip2, Elon membangun perusahaan baru bernama X.com. X.com adalah perusahaan layanan keuangan online dan pembayaran digital.
Setahun kemudian, X.com bergabung dengan Confinity yang memiliki produk bernama PayPal. PayPal berkembang sangat pesat dan menjadi pionir dalam sistem pembayaran online. Pada tahun 2002, eBay membeli PayPal seharga $1,5 miliar dalam bentuk saham. Elon, sebagai pemegang saham terbesar, menerima sekitar $180 juta setelah menjual PayPal dan memperoleh kekayaan sebesar $180 juta. Elon Musk tidak memilih jalan yang aman. Alih-alih pensiun muda atau berinvestasi di sektor konvensional, ia justru mengejar impian masa kecilnya, menjadikan manusia sebagai spesies multiplanet. Tahun 2002, Elon mendirikan perusahaan luar angkasa bernama Space Exploration Technologies Corp. Atau yang kita kenal sebagai SpaceX. Visi besarnya adalah menurunkan biaya eksplorasi luar angkasa dan membawa manusia ke Mars. Awalnya, banyak yang menganggap Elon hanya sekadar orang kaya yang bosan. Tapi Elon benar-benar serius. Ia mempelajari buku-buku roket secara otodidak. Ia bahkan mewawancarai insinyur-insinyur luar angkasa agar memahami teknologi peluncuran. Tantangan pertama datang dari pendanaan dan kepercayaan publik. Elon harus menggunakan uang pribadinya untuk membiayai percobaan awal, dan hasilnya gagal. 3 peluncuran pertama roket Falcon 1 semuanya mengalami kegagalan. Roket meledak atau gagal mencapai orbit. Media mulai mengejek Elon, dan investor menjauh. Bahkan perusahaannya hampir bangkrut. Namun Elon tidak menyerah. Never. Why not? I don't ever give up. Dengan seluruh sisa dana yang ada, ia melakukan percobaan keempat, dan kali ini berhasil. Pada tahun 2008, Falcon 1 menjadi roket berbahan bakar cair, pertama buatan perusahaan swasta yang berhasil mencapai orbit bumi. Kesuksesan ini mengubah segalanya. NASA mulai memperhatikan. Mereka memberikan kontrak senilai $1,6 miliar kepada SpaceX untuk mengirim kargo ke stasiun luar angkasa internasional menggunakan roket Falcon 9 dan kapsul Dragon. SpaceX terus berkembang. Mereka meluncurkan roket Falcon 9 yang menjadi tulang punggung sistem peluncuran mereka. Keunggulan utama Falcon 9 adalah kemampuannya untuk digunakan kembali. Setelah mengirim muatan ke orbit, roket ini dapat kembali ke bumi dan mendarat secara vertikal, siap digunakan kembali. Inovasi ini menghemat biaya luar angkasa hingga 90%. Pada tahun 2020, SpaceX mencetak sejarah. Mereka menjadi perusahaan swasta pertama yang mengirim astronaut ke luar angkasa dalam misi Crew Dragon Demo 2. Sejak itu, SpaceX telah mengangkut banyak awak ke stasiun luar angkasa internasional. Elon tak berhenti di sana. Ia meluncurkan proyek Starship, roket terbesar dan terkuat dalam sejarah umat manusia. Starship dirancang untuk membawa manusia dan kargo ke bulan, Mars, dan bahkan lebih jauh lagi. Selain itu, Elon juga membangun jaringan satelit internet global bernama Starlink. Lebih dari 5.000 satelit telah diluncurkan, dan jutaan pelanggan kini mengakses internet berkecepatan tinggi dari wilayah terpencil di seluruh dunia. Dengan SpaceX, Elon Musk membuktikan bahwa industri luar angkasa tidak hanya milik pemerintah. Ia membuka jalan menuju masa depan di mana manusia bisa menjelajahi dan tinggal di planet lain. Selain luar angkasa, Elon Musk juga ingin mengubah cara manusia bergerak di bumi. Tahun 2004, Elon bergabung dengan sebuah startup mobil listrik kecil bernama Tesla Motors. Perusahaan ini didirikan oleh Martin Eberhard dan Mark Tarpenning. Namun Elon menjadi investor utama dan kemudian menjabat sebagai CEO. Saat itu, industri otomotif tidak percaya bahwa mobil listrik bisa bersaing dengan mobil bensin. Mobil listrik dianggap lambat, membosankan, dan tidak praktis. Namun Tesla datang dengan visi berbeda. Mereka ingin membuktikan bahwa mobil listrik bisa lebih cepat, lebih keren, dan lebih canggih. Produk pertama Tesla adalah Tesla Roadster, diluncurkan tahun 2008. Mobil sport 2 kursi ini mampu melaju dari 0 ke 100 km per jam dalam waktu kurang dari 4 detik. Ini mematahkan anggapan bahwa mobil listrik itu lambat. Setelah Roadster, Tesla meluncurkan Model S, sedan mewah berteknologi tinggi. Kemudian hadir Model X yang lebih cocok untuk keluarga. Tahun 2017, mereka meluncurkan Model 3
mobil listrik dengan harga lebih terjangkau. Dan terakhir Model Y, SUV kompak yang menjadi salah satu mobil paling laris di dunia. Semua mobil Tesla dilengkapi dengan teknologi canggih seperti autopilot, sistem bantuan mengemudi semi-otonom, serta update software over the air yang memungkinkan mobil terus diperbarui seperti smartphone. Tantangan Tesla tidak sedikit. Perusahaan sempat hampir bangkrut. Produksi massal Model 3 mengalami banyak hambatan. Investor meragukan, dan Elon bahkan tidur di pabrik untuk menyelesaikan masalah produksi. Namun seperti biasa, Elon tidak menyerah. Pada tahun 2020, Tesla akhirnya membukukan keuntungan tahunan untuk pertama kalinya. Sejak itu, saham Tesla melejit dan valuasinya melampaui $1 triliun. Tesla kini bukan hanya produsen mobil listrik. Mereka juga memproduksi baterai penyimpanan energi, panel surya, dan bahkan membangun pabrik raksasa bernama Gigafactory di berbagai belahan dunia. Semua untuk mendukung visinya menciptakan dunia yang bebas dari bahan bakar fosil. Elon Musk menjadikan Tesla sebagai simbol masa depan energi bersih dan teknologi pintar. Ia bukan hanya mengubah industri otomotif, tapi juga mendorong dunia untuk bergerak menuju era energi berkelanjutan. Selain Tesla dan SpaceX, Elon juga membangun berbagai perusahaan lain. Solar City yang kini menjadi bagian dari Tesla berfokus pada energi surya. Kemudian ada Hyperloop, sistem transportasi super cepat dalam tabung hampa udara. Meski belum diwujudkan secara penuh, konsep Hyperloop sudah diadopsi berbagai perusahaan. Lalu ada Neuralink yang mengembangkan antarmuka otak komputer. Tujuannya adalah memungkinkan manusia berkomunikasi langsung dengan mesin dan AI. Teknologi ini bisa menjadi revolusi dalam dunia medis dan teknologi ke depan. Elon juga mendirikan The Boring Company yang bertujuan membuat terowongan bawah tanah untuk mengurangi kemacetan. Dengan sistem transportasi loop, Elon ingin membuat perjalanan urban lebih cepat dan efisien. Lalu Elon Musk membeli Twitter senilai $44 miliar. Amerika Serikat di tahun 2022 memang sangat mengejutkan dunia. Banyak yang mengira ini hanya aksi iseng belaka dari seorang miliarder eksentrik. Namun tidak, Elon serius. Ia percaya bahwa platform seperti Twitter punya peran penting dalam membentuk opini publik dan demokrasi digital. Sejak akuisisi itu, berbagai perubahan besar langsung terjadi. Elon memecat hampir seluruh jajaran eksekutif Twitter, termasuk CEO Parag Agrawal, dan mengambil alih kendali penuh. Ia kemudian menerapkan sistem verifikasi berbayar yang mengubah cara kerja centang biru yang selama ini menjadi simbol otoritas. Hal ini menuai banyak kritik karena dinilai merusak kredibilitas informasi di platform tersebut. Namun dari sudut pandang Elon, ini adalah bagian dari visinya, menciptakan platform yang lebih terbuka, bebas dari bias politik, dan memberikan kebebasan berbicara kepada semua orang. Meskipun itu berarti membuka ruang bagi kontroversi dan debat publik yang panas. Tak lama kemudian, Twitter resmi berganti nama menjadi X. Huruf tunggal ini bukan hanya perubahan merek, tapi cerminan ambisi besar Elon Musk. Ia ingin menjadikan X sebagai aplikasi segala-galanya seperti WeChat di Cina, yang bukan hanya media sosial, tapi juga alat pembayaran, marketplace, dan bahkan tempat untuk memesan layanan sehari-hari. Bagi Elon, X bukan sekadar media sosial. Ia melihatnya sebagai masa depan internet, di mana komunikasi, transaksi keuangan, dan kehidupan digital menyatu dalam satu platform tunggal. Namun, transisi ini tentu tidak mudah. Banyak pengguna lama kecewa dengan perubahan drastis. Banyak pengiklan menarik diri.
dan pengguna aktif harian sempat menurun. Tapi seperti biasa, Elon tetap teguh pada visinya. Ia bahkan mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan melalui perusahaan barunya yang bernama xAI untuk memperkuat sistem di balik X. Ini menunjukkan bahwa Elon tidak hanya ingin X menjadi platform sosial, tapi juga menjadi mesin AI masa depan yang bisa mempersonalisasi pengalaman pengguna secara maksimal. Selain X, Elon Musk juga terlibat dalam proyek revolusioner lainnya yang kini mengubah wajah dunia, yaitu OpenAI. Elon Musk adalah salah satu pendiri OpenAI pada tahun 2015. Tujuannya waktu itu sangat jelas, menciptakan kecerdasan buatan yang aman dan bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Bukan AI yang hanya dikuasai oleh korporasi besar untuk kepentingan komersial, tapi AI yang terbuka, transparan, dan bisa diakses siapa saja. Bersama dengan tokoh-tokoh seperti Sam Altman, Elon mendanai OpenAI dengan jutaan dolar dari kantong pribadinya. Visi besarnya adalah memastikan bahwa ketika AI mencapai tingkat kecerdasan super, seperti yang disebut super intelligence, manusia tetap bisa mengendalikannya. Namun, pada tahun 2018, Elon memilih keluar dari Dewan Direksi OpenAI karena adanya potensi konflik kepentingan dengan proyek AI di Tesla. Meski begitu, kontribusinya dalam fase awal OpenAI sangat besar, dan OpenAI sendiri kemudian meluncurkan produk revolusioner seperti ChatGPT yang digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Elon Musk dikenal sebagai sosok yang penuh visi, berani mengambil risiko, dan sangat intens. Ia bekerja hingga 80 hingga 100 jam per minggu. Ia tidak takut gagal dan selalu belajar dari kesalahan. Filosofi hidupnya sederhana. Lakukan sesuatu yang penting, bahkan jika kemungkinan suksesnya kecil. Elon juga dikenal sebagai pribadi yang belak-belakan di media sosial, tapi juga inspiratif. Elon Musk bukan sekadar pengusaha. Ia adalah innovator dan cicibiti yang berhasil mengubah dunia. Dari mobil listrik, roket luar angkasa, hingga kecerdasan buatan. Perjalanannya penuh dengan rintangan, kegagalan, dan kritik. Namun, ia tetap melaju dengan visi yang besar. Kisah hidup Elon Musk mengajarkan kita bahwa tidak ada mimpi yang terlalu besar jika kita berani mencoba dan tidak pernah menyerah. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Keep Money. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yes! This is what victory feels like.